Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Jelajah Nusantara 10, channel yang membahas budidaya ikan air tawar. Di video kali ini saya akan membahas fungsi garam dan kegunaannya. Untuk itu jangan di skip biar teman-teman tahu. Bagi kawan-kawan yang melakukan usaha budidaya ikan nila atau sejenis ikan air tawar, saya sarankan harus memakai garam krosok. Perlu teman-teman tahu bahwa garam krosok berbeda dengan garam beriodium. Berikut ini ada 6 manfaat garam untuk ikan. Yang pertama, mengurangi keasaman pada air kolam. Ya, betul teman-teman. Hal ini sering saya lakukan jika turun air hujan, maka mengalami penurunan pH pada kolam kita karena air hujan mengandung zat asam yang paling tinggi. Jika ini dibiarkan, maka akan fatal terhadap ikan kita, dan ikan akan mengalami stres dan sering muncul di permukaan air. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, segeralah untuk taburkan garam krosok ke kolam ikan sebanyak 250 gram sampai 500 gram per meter kubik air. Mengapa saya memakai 500 gram per meter kubik air? Kita harus melihat kondisi ikan di kolam. Jika ikan muncul di permukaan air, barulah teman-teman masukkan 1 kg garam per meter kubik. Bagi kita yang serius dalam usaha budidaya ikan, tentu kita harus perlu manajemen atau perhitungan yang lebih teliti agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal dalam usaha yang kita tekuni sekarang. Yang kedua, mencegah ikan stres. Ikan sering stres pada setiap pemindahan atau sortir. Setiap saya melakukan sortir ikan di kolam saya selalu memberikan garam di kolam saya, dan saya juga selalu memberikan garam ketika saya membeli bibit ikan. Seperti yang kita ketahui, bibit ikan yang kita beli pasti dari jarak yang jauh. Hal ini akan menyebabkan ikan mengalami luka akibat gesekan dan menyebabkan timbul jamur. Jika teman-teman biarkan hal ini terjadi, maka ikan akan mengalami kematian massal. Hal ini tentu kita rugi dalam usaha budidaya ikan. Maka itu saya sarankan pakailah garam krosok. Maka saya jamin ikan Anda akan sehat dan Anda akan capai hasil yang maksimal. Yang biasa saya lakukan untuk mencegah ikan stres yaitu saya memberikan garam krosok yang rutin terhadap bibit ikan yang baru kita beli. Fungsi garam yang ketiga yaitu membersihkan kotoran pada insan ikan. Kolam ikan yang tidak memiliki atap atau kolam yang di luar rumah sering kotor dan keruh, atau banyak amoniak yang di dasar kolam, maka akan menyebabkan ikan kurang nafsu makan. Langkah untuk mencegah kurang air sekitar 10% sampai 30%, lalu masukkan air baru. Dan langkah yang terakhir, masukkan garam krosok di kolam. Fungsi garam yang keempat yaitu mencegah adanya bakteri. Jika kita budidaya ikan dengan sistem biflok, maka teman-teman harus membeli garam krosok, karena budidaya ikan biflok adalah mengolah limbah ikan menjadi pakan tambahan. Mengapa di setiap para pembudidaya ikan dengan sistem biflok harus menggunakan bahan garam krosok? Karena garam krosok sangat efektif untuk mencegah adanya bakteri yang tumbuh di dalam kolam. Dan yang kelima yaitu mengatasi serangan parasit.
Parasit bisa membunuh ikan dalam satu kolam atau dapat mengakibatkan ikan mati massal pada kolam. Parasit ini seperti cacing yang berukuran sangat kecil. Namun teman-teman jangan khawatir. Jika teman-teman mengalami hal seperti itu, maka taburkan garam krosok di kolam teman-teman. Yang keenam, mengatasi jamur. Ya betul teman-teman, cara mengatasi jamur ini pakai garam krosok sangat efektif. Itu yang saya sering lakukan ketika ikan saya mengalami jamur, maka saya taburkan garam krosok ke dalam kolam saya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam usaha budidaya ikan. Salam satu hobi, sampai jumpa di video berikutnya.